还满意吗？元仔，想点劲啊！能看就行。出现并没有规律，是随机的。我发现，在循环日，我的路。 Ngaku deh, pernah gak kamu bermimpi tentang sebuah kejadian, lalu beberapa hari kemudian kejadian itu benar-benar terjadi? Kamu berdiri di tempat yang sama, mendengar kata-kata yang sama, hingga merasa seolah kamu sudah pernah mengalaminya. Orang-orang menyebutnya deja vu, dan bagi kebanyakan orang itu hanya perasaan aneh yang segera hilang, tapi bagi Dinky, seorang agen intelijen rahasia yang tampan dan cerdas, itu adalah kenyataan sehari-hari. Di balik reputasinya sebagai aset terbaik negara, ia menyimpan rahasia mematikan kemampuan untuk mengulang satu hari yang sama hingga 5 kali. Awalnya ia tak sadar dengan kekuatan ini dan mengira dirinya hanya bermimpi, sampai sebuah misi penting gagal total dan semua rekannya tewas di hadapannya. Lalu tiba-tiba dunia tereset, membawanya kembali ke pagi yang sama dengan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan itu. Sejak saat itu, Dinky memanfaatkan kekuatannya untuk menggali informasi, membongkar jaringan pengkhianat, dan menghentikan ancaman yang bisa mengguncang negara. Namun ada aturan yang tak bisa ia kendalikan. Ia tidak pernah tahu kapan kemampuan itu akan muncul, dan hanya bisa mengulang hari yang sama 5 kali. Setelah itu hari bergerak maju dan semua keputusan menjadi permanen. Cerita diawali dengan sebuah tragedi yang mengguncang kota. Hari pertama, terjadi perampokan besar di Bank Fortune, di mana misi yang dipimpin oleh Dinky berakhir dengan bencana. Semua rekan satu timnya tewas di tempat, meninggalkan Dinky sendiri, terluka dan dipenuhi rasa bersalah. Namun tepat ketika napas terakhirnya hampir terenggut, waktu tiba-tiba tereset, dan Dinky kembali ke pagi hari yang sama, dengan semua ingatan utuh. Menyadari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, ia mulai merencanakan segala langkah dengan presisi sempurna. Ia tak boleh salah sedikit pun, karena jika ia gagal lagi, ia akan kehilangan segalanya. Di hari pengulangan kelima, semua rencana berjalan dengan mulus. Para polisi menyamar menjadi pegawai bank, sehingga ketika para perampok datang, mereka dengan mudah menyerahkan uang tanpa perlawanan. Para perampok sempat terheran-heran, merasa semuanya terlalu mudah, tidak menyadari bahwa uang itu hanyalah uang palsu yang disiapkan untuk menjebak mereka. Saat kabur, mereka melewati jalan yang tampak lancar, sementara ruas jalan lain sengaja dibuat macet. Perasaan curiga mulai muncul, namun terlambat. Mereka tak sadar bahwa rute yang mereka tempuh sudah diatur oleh Dinky untuk membawa mereka ke jebakan mematikan. Di ujung jalan, mereka mendapati jalan buntu, dan pasukan polisi sudah mengepung dari segala arah. Sniper terbaik melepaskan tembakan presisi, langsung menewaskan sopir perampok, menyisakan 5 orang lainnya. Polisi memberi peringatan agar mereka menyerah, namun perampok justru meledakkan petasan dan granat asap, menciptakan kekacauan. Dalam asap tebal itu, baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Meski tanpa rompi pelindung, Dinky maju paling depan, memimpin serangan dengan keberanian luar biasa. Satu persatu perampok berhasil dilumpuhkan. Dalam momen genting, sebuah peluru hampir mengenai Dinky, tapi ia tetap maju tanpa ragu, menembak dengan akurat hingga perampok terakhir tumbang. Pada akhirnya, berkat strategi yang direncanakan selama 5 kali pengulangan hari, polisi berhasil mengakhiri perampokan ini dengan kemenangan. Setelah misi besar di Bank Fortune, Dinky tertidur kelelahan, digoda rekan-rekannya yang menyebutnya seperti pahlawan super. Saat ia terbangun, hal pertama yang ia tanyakan adalah waktu, membuat teman-temannya tertawa kecil karena sudah paham kebiasaannya. Namun atasannya justru heran, bagaimana Dinky bisa tahu setiap detail perampokan dengan begitu tepat. Dengan serius, Dinky mengaku memiliki kemampuan mengulang satu hari hingga 5 kali, tapi pengakuan itu dianggap mustahil. 7 tahun lalu, Dinky hanyalah seorang mahasiswa biasa yang hobi bermain game tembak-tembakan dan selalu menjadi pemain terbaik. Suatu malam, setelah merasa tertekan, ia pergi berjalan-jalan ke danau untuk menenangkan pikiran.
Namun ia terjatuh dan hampir tenggelam, untungnya berhasil selamat. Keesokan harinya, tepat pukul 00, ia terbangun dan mendapati hari yang sama terulang kembali. Awalnya ia mengira ini hanya mimpi aneh. Namun ketika keesokan harinya kembali terjadi hal yang sama, rasa takut dan bingung mulai muncul. Hingga hari ketiga, ia mulai sadar ini bukan mimpi atau sekadar deja vu, tapi sesuatu yang benar-benar nyata. Pada hari keempat, ia bahkan menunggu tengah malam untuk membuktikan teorinya. Ketika waktu berulang lagi, ia yakin ia memiliki kekuatan misterius ini. Namun ia juga segera mengetahui batasan kekuatannya. Ia mencoba memanfaatkan pengulangan untuk membalas dendam pada senior yang pernah memukulnya. Tapi ketika ia yakin hari akan kembali terulang, ternyata hari itu adalah pengulangan kelima, dan benar-benar nyata. Akibatnya, ia dikeroyok habis-habisan tanpa bisa mengulang kembali. Dari situ ia sadar bahwa pada hari kelima, segalanya permanen, dan ia harus berhati-hati dengan setiap keputusan. Seiring waktu, Dinky sadar kemampuan ini bukan hanya mainan. Ia bisa mengubah takdir, mencegah tragedi, dan menyelamatkan orang. Dari situlah ia memutuskan bergabung dengan kepolisian, menggunakan kekuatannya untuk menghentikan kejahatan dan membuat setiap pengulangan memiliki arti. 拥有这种能力，一定可以改变些什么。 Pada hari yang sama ketika perampokan di Bank Fortune berhasil digagalkan, sebuah kejadian tragis terjadi di tempat lain. Atasan Dinky menerima laporan tentang Tang Shorong, seorang ilmuwan bioteknologi ternama di kota, yang meninggal karena tertimpa papan iklan raksasa. Putri Tang Shorong menolak menerima kematian itu sebagai kecelakaan biasa. Ia melapor ke pihak kepolisian, menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, ayahnya sering menerima teror dan ancaman misterius, seolah memiliki firasat buruk. Ia juga mengungkap bahwa Han Song, rekan kerja ayahnya, meninggal secara tak wajar sebelumnya, tersengat listrik saat jogging, padahal aktivitas itu sudah jadi rutinitasnya selama bertahun-tahun. Dinky merasa ada hubungan antara kedua kematian ini. Ia bersama tim memutuskan turun langsung ke TKP kematian Tang Shorong. Saat memeriksa area sekitar, ia menemukan kejanggalan pada sanggahan papan iklan yang tampak seperti sengaja dilas dan dilemahkan, bukti kuat bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Tak berhenti di situ, Dinky juga mendatangi lokasi kematian Han Song, meski kasusnya sudah ditutup. Ia meminta rekaman CCTV dan mempelajarinya dengan teliti. Dalam rekaman, Han Song tampak normal melakukan jogging seperti biasa, sampai tiba-tiba tersengat listrik ketika menyentuh pagar, lalu tewas seketika. Anehnya, mayatnya pertama kali ditemukan oleh teknisi listrik, yang justru menambah kecurigaan Dinky. Karena tanda-tanda ini, pihak kepolisian resmi membuka kembali kasus kedua kematian ini. Seorang junior membawa bukti baru berupa rekaman video ancaman. Dalam video tersebut, terlihat seseorang yang menyembunyikan identitasnya di balik visual sotong animasi, mengaku akan menghabisi Mo Yanzi, pemegang saham terbesar MoMA dan target berikutnya. Kepala polisi pun memerintahkan seluruh tim, termasuk Dinky, untuk menyelidiki kasus ini dengan prioritas tinggi. Dalam penyelidikan, Dinky dipertemukan kembali dengan An Lan, ilmuwan muda jenius dari MoMA. Pertemuan ini penuh ketegangan karena 3 tahun lalu mereka memiliki masa lalu yang kelam. Saat itu, di hari wisuda An Lan, ibunya dalam perjalanan untuk menghadiri acara tersebut. Namun terjadi insiden kejar-kejaran antara Dinky dan seorang penjahat yang menyebabkan jalan ditutup. Akibatnya, ibu An Lan tertabrak dan koma. Meskipun pelaku kejahatan berhasil ditangkap, An Lan tak pernah memaafkan Dinky, menyalahkan dirinya atas tragedi itu. Bagi Dinky, penyesalan itu terasa jauh lebih berat karena hari itu bukanlah hari berulang. Ia tidak memiliki kesempatan untuk mengulang waktu dan memperbaiki segalanya. Hingga hari ini, rasa bersalah itu terus menghantui dirinya setiap kali melihat An Lan. Kepala kepolisian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kematian para ilmuwan MoMA sekaligus melindungi Mo Yanzi, pemegang saham terbesar yang menjadi target berikutnya.
Banyak yang ragu menerima tugas itu karena risikonya besar, namun hanya Dinky yang berani maju. Melihat tekadnya, kepala kepolisian pun mempercayakan misi ini kepada Dinky dan menunjuk beberapa bawahan untuk bergabung di bawah pimpinannya, meski tetap menyimpan kekhawatiran atas keselamatannya. Hari pertama penjagaan dimulai. Tim dibagi tugas. Seorang rekan wanita mengawasi CCTV dan menyebarkan informasi, sementara Dinky menyamar sebagai asisten pribadi Mo Yanzi agar leluasa bergerak. Dari data yang dikumpulkan, Mo Yanzi memimpin MoMA dan menikah dengan Yu, putri seorang investor besar. Dalam perkenalan pertama, Dinky juga bertemu anak Tang Shorong, pria muda yang dingin dan pemegang saham terbesar kedua setelah Mo Yanzi. Putri Han Song, peneliti muda yang kini menjadi pemegang saham ketiga setelah kematian ayahnya. Beberapa hari kemudian, Mo Yanzi mengajak Dinky berkeliling rumah mewahnya, lengkap dengan mobil-mobil mewah, memperlihatkan sisi kehidupannya yang penuh tekanan. Hari demi hari berjalan normal. Tim terus memantau aktivitas yang mencurigakan, namun tak ada tanda ancaman nyata. Hingga sebulan berlalu, suasana tetap tenang. Merasa situasi aman, Dinky dan tim akhirnya makan malam bersama. Untuk pertama kalinya, mereka merasa lega, tanpa sadar ancaman besar justru semakin dekat. Pagi hari, Dinky tiba di rumah Mo Yanzi yang sedang berolahraga. Mo Yanzi memberikan jadwal kesehariannya, namun Dinky terkejut melihat ada dua agenda besar yang belum ia persiapkan keamanannya, seminar di universitas dan undangan pernikahan keluarga Zhao. Meskipun ia sempat mencoba mencegah, Mo Yanzi tetap bersikeras pergi. Dinky mulai merasa hari ini berisiko tinggi dan segera memerintahkan timnya untuk memeriksa semua detail keamanan. Di kantor, Mo Yanzi menghadiri rapat penting dan melarang Dinky ikut serta. Saat menunggu di luar, Dinky berpapasan dengan An Lan, ilmuwan muda yang ternyata juga masuk ke ruang rapat. Rasa penasaran membuat Dinky mencoba mengintip, namun pembicaraan yang terjadi tetap menjadi misteri. Di lobi perusahaan, seorang mantan karyawan mendatangi resepsionis untuk menuntut pesangon yang tak kunjung dibayarkan. Ketika bertemu atasannya, tuntutan itu kembali ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan. Setelah rapat selesai, An Lan bercerita akan naik jabatan tampak tenang, sementara Dinky semakin curiga, terlebih dengan kasus kematian dua ilmuwan yang masih belum terpecahkan. Belum lama berselang, terdengar kegaduhan dari ruang meeting lain. Dinky segera bergerak, namun situasi terlihat normal ketika ia tiba di tempat. Waktu terus berjalan, Dinky mengawal Mo Yanzi menuju kampus untuk seminar penting. Di tempat berbeda, istrinya Mo Yanzi terlihat naik ke lantai tertinggi sebuah gedung dengan gerakan mencurigakan. Dalam perjalanan, rombongan Mo Yanzi terpaksa mengganti rute karena jalan utama ditutup. Setibanya di kampus, Mo Yanzi disambut riuh oleh mahasiswa. Seminar berlangsung penuh kemeriahan, sementara tim Dinky berjaga di setiap sudut. Namun di luar gedung, massa pendemo mulai memanas, meneriakkan tuntutan agar perusahaan bioteknologi MoMA ditutup. Saat Mo Yanzi berbicara di panggung, teriakan pendemo mengguncang ruangan. Dengan tenang, Mo Yanzi menyampaikan bahwa kesuksesan selalu menimbulkan kebencian, dan ia bertekad membawa inovasi medis untuk kebaikan banyak orang. Ketegangan meningkat saat seorang gadis tiba-tiba maju ke depan dengan gerakan mencurigakan. Polisi segera bereaksi, namun ternyata gadis itu hanya membawa foto untuk ditandatangani. Seminar pun berlanjut, hingga mendadak para pendemo menerobos masuk dan situasi berubah kacau. Tim Dinky bergerak cepat melindungi Mo Yanzi. Dalam kekacauan itu, seorang pria berusaha menyerang, dan seorang dosen tua hampir menyuntik Mo Yanzi.
Ding Qi bertindak cepat, menembak peringatan hingga suasana terdiam seketika. Dosen itu ditangkap dan diinterogasi, mengaku hanya terdorong oleh kerumunan dan tak berniat membunuh. Ia menerima apapun hukuman yang dijatuhkan padanya. Belum sempat tenang, Mo Yanzi dan istrinya berangkat ke resepsi pernikahan keluarga Zhao tanpa pengawalan penuh. Merasa ada yang janggal, Ding Qi segera menyusul dan memperingatkan bawahannya agar bersiaga. Namun sesaat setelah ia tiba di lokasi, ledakan besar terjadi. Suara teriakan memenuhi udara, orang-orang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Ding Qi berlari di tengah asap dan puing-puing, berteriak memanggil bawahannya. Ia menemukan mereka satu persatu tergeletak, terluka parah dan tak bernyawa. Tangannya bergetar saat memeluk tubuh mereka yang dingin. Air matanya tak terbendung ketika menyadari seluruh timnya, orang-orang terbaik yang pernah bersamanya, telah tewas. Di tengah kekacauan, Mo Yanzi juga ditemukan dalam kondisi meninggal. Sementara yang mengejutkan, istrinya sama sekali tidak terluka. Ding Qi hanya bisa terdiam, syok dan curiga. Saat kembali keluar, atasannya langsung menyalahkan dirinya atas tragedi ini. Ding Qi jatuh berlutut, menangis putus asa. Rasa bersalah menghantam dirinya seperti gelombang, seolah semua kematian itu adalah tanggung jawabnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berteriak dalam hati, menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab dari semua yang terjadi. Kenapa? 别动！